Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kawasan teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan. Sebelum saya dan kelompok saya menerangkan tentang materi ini, saya akan memperkenalkan nama kelompok yang ada di dalam kawasan teknologi ya. Oke, nama kelompoknya yaitu ada Pak Niko dan saya sendiri itu Nisa Nur Faiza, dan yang ketiga itu Pak Andi. Untuk dosen mata kuliahnya yaitu Pak Wawan Gunawan. Oke, langsung saja kita menuju materi pengertian kawasan teknologi pembelajaran. Yang pertama, pengertian kawasan teknologi pembelajaran adalah ruang lingkup teknologi pembelajaran di mana terdiri dari 5 kawasan utama dan beberapa subkawasan. Yang kedua, kawasan teknologi pembelajaran meliputi desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian proses, sumber, dan sistem untuk belajar. Definisi dan kawasan teknologi pembelajaran merupakan kajian teori, peran teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran merupakan kajian praktis dan terapan. Untuk selanjutnya, kawasan teknologi pembelajaran. Bila berdasar pada definisi teknologi pembelajaran menurut AEC tahun 1994 ada 5 domain atau bidang garapan teknologi pembelajaran, yaitu ada desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Kelima hal ini merupakan kawasan teknologi di dalam sebuah pembelajaran. Oke, selanjutnya ada kawasan desain. Yang pertama, desain adalah proses penentuan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Desain sebagai kawasan teknologi pembelajaran mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam perencanaan program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistem dan sistematik atau teratur. Kemudian tujuan desain adalah untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro seperti program dan kurikulum, dan tingkat mikro seperti rencana program pembelajaran RPP, silabus, dan modul pembelajaran. Kawasan desain ini meliputi 4 cakupan utama. Kemudian kawasan desain meliputi 4 cakupan utama, yaitu yang pertama ada desain sistem pembelajaran, yang kedua desain pesan, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah karakteristik peserta didik. Oke, yang pertama desain sistem pembelajaran ya. Pertama, kawasan teknologi ini menyangkut desain sistem pembelajaran, yaitu meliputi prosedur yang terorganisasi dan sistematis untuk menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai. Kemudian desain sistem ini biasanya merupakan prosedur linier dan interaktif yang menuntut kecermatan dan kemantapan agar dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengontrol. Sebab kepercayaan atas produk berlandaskan pada proses sistem pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, desain pesan, yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antar pengirim dan penerima. Yang kedua, desain pesan ini berkaitan dengan hal-hal mikro, yaitu seperti bahan visual, urutan, halaman, dan layar yang terpisah. Juga dengan tugas belajarnya tentang pembentukan konsep, pengembangan sikap, pengembangan keterampilan, dan strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran. Yang pertama sebagai subkawasan teknologi, yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Strategi ini merupakan proses memilih dan menyusun sebuah kegiatan pembelajaran dalam sesuatu unit pembelajaran seperti urutan, sifat materi, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada karakteristik peserta didik, karakter watak peserta didik.
yaitu aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang memengaruhi efektivitas proses belajarnya peserta didik, seperti emosi, sikap, motivasi, dan aspek lainnya. Nah, di sini ada kawasan pengembangan, yaitu kawasan yang memiliki keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori, yaitu pada dasarnya yang terjadi adalah pesan yang didorong oleh isi, strategi pembelajaran, dan manifestasi fisik. Kawasan ini meliputi ada teknologi cetak, audiovisual, berbasis komputer, dan multimedia. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 5 minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.